Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Tani Muhammadiyah dimanapun berada, selamat berjumpa dengan Pak BI. Teman Anda ngobrol seputar pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Tentu ini hal-hal yang sebenarnya cukup strategis, apalagi terkait dengan isu-isu yang sekarang ini pemerintah kita sedang menggalakkan ketahanan pangan. Jadi fokus pembangunan kita sekarang sedang berada pada ketahanan pangan. Nah, kita kali ini spesial kami hadir ke Pati, tepatnya di Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Kami akan berbincang dengan Dr. Muhammad Sobri, ya. Assalamualaikum. Inovator bioreaktor kapal selam. Dr. Muhammad Sobri ini Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemudian ada Mas Budi, beliau Ketua Jamaah Tani Muhammadiyah Kabupaten Pati Jawa Tengah, yang selama ini sudah berkolaborasi dengan Pak Sobri untuk pengaplikasian aneka produk yang dihasilkan oleh bioreaktor kapal selam. Assalamualaikum Pak Sobri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Alhamdulillah, semua ya? sehat baik. Alhamdulillah. Tolong diceritakan ini, gimana ceritanya kok sampean bisa menciptakan bioreaktor kapal selam, latar belakangnya piye, dan pengennya kemana ini bioreaktor kapal selam ini dan kaitannya dengan pertanian kita ini. Monggo silahkan bercerita Mas. Terima kasih Pak Wahyudi. Kebetulan saya sedang mengadakan kolaborasi antara Lazismu PP Muhammadiyah sama Jatam. Kami sebagai di Majelis Lingkungan Hidup, ya tentunya tidak akan jalan bila tidak didukung oleh jamaah Tani Muhammadiyah. Kenapa seperti itu? Ya, karena kami yang udah masalah limbah pertanian, baik kotoran ternak maupun sampah, tapi kenyataannya kita sudah bisa produk pupuk, menghasilkan listrik. Tanpa adanya kolaborasi dengan Jatam atau MPM, kita tidak akan terwujud dengan totalitas. Karena apa? Siapa yang memanfaatkan pupuk yang diproduksi oleh Majelis Lingkungan Hidup? Siapa yang membuat listrik? Jadi di sini sudah kami kolaborasi dengan ini, listrik sama pupuk bisa dimanfaatkan. Listrik bisa untuk ngambil air, ya. Kemudian pupuk bisa nanami tanaman dengan kita sedang berupaya untuk lepas dari pupuk kimia dan sudah lepas betulan. Tapi kalau untuk bangsa dan negara ada suatu program. Programnya apa? Kita nanti cita-cita dari A, B, C seluruh Indonesia itu mau dibebaskan pupuk kimia itu sampai kredit berapa tahun. Kalau daerahnya kaya bisa langsung tidak pakai kimia. Tapi kalau setengah kaya bisa 3 tahun bebas kimia. Kalau tidak kaya bisa 10 tahun. Itu tergantung anggaran yang ada. Ya. Jadi kita semacam itu, karena memang ini cita-cita kami, cita-cita dunia adalah target-target SDGs. SDGs seperti itu. Jadi bukan kita memenuhi pangan saja, bukan kita menilungkan saja. Sekarang namanya Badan Dunia WHO atau FAO itu sudah bersepakat, yaitu mensejajarkan antara metabolisme sekunder dan metabolisme primer. Maksudnya metabolisme sekunder adalah produk-produk pertanian yang menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan unsur-unsur nutrien yang lain. Itu adalah target untuk pemenuhan pangan. Kapan itu terjadi? Ketika ada revolusi industri dan diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang sangat masif, penduduk dunia itu naik terus. Tapi kekurangan pakan, maka ada namanya istilah dulu itu adalah revolusi hijau, dan Indonesia termasuk yang mengaplikasikan revolusi hijau. Akhirnya ada pupuk kimia, ada GMO, ada mekanisasi,
ada greenhouse dan lain-lain. Itu signifikan meningkatkan hasil pertanian. Ternyata baru awal-awal dekade ini ditemukan itu bermasalah. Masalah buat lingkungan. Ya. Lingkungan jadi rusak. Karena faktor kimia tadi ya. Faktor kimia, faktor GMO, faktor greenhouse itu memproteksi tanaman. Kalau faktor kimianya, tanaman itu intinya kan dia bisa memutar mata rantai kehidupan. Ya, kita mulai dari yang paling bawah, di sini kerjakan itu. Yang paling bawah tanah. Tanah dulu setelah hutan tebang itu tebalnya 30 cm. Itu unsur haranya, humusnya itu 5%. Dari 5% itu mengandung 10% makhluk hidup, kehidupan organisme. Dan ini sekarang udah mati semua karena kimia. Kalau mati, otomatis tumbuhan bisa kerdil. Tumbuhan tidak bisa nangkap CO2 lagi dari proses fotosintesis. Kan seperti itu. Nah, sekarang misalnya tumbuhan itu enggak hidup, karena yang nangkap N udara itu adalah, atau N tanah, atau humus tadi, yang mentransfer dari mikroorganisme ke tanaman adalah mikroba atau mikroorganisme ya, atau bakteri. Jadi dari sumber N humus sama N udara itu sama-sama yang menggunakan dari mikroba nangkap ya. Kalau dari udara kan cepat ditangkap, itu yang bisa nangkap cuma kacang-kacangan, tapi yang lain kan mikroba yang ada humus itu. Nah, itu yang dirubah menjadi amonium sama nitrat ya. Itu yang dipakai. Nah, kalau mikrobanya mati, ya nggak ada transfer ke sana, tumbuhnya mati, tidak ada namanya siklus karbon, akhirnya dapat pencemaran. Itulah yang terjadi. Nah, di sini BKS, MLH, Jatam bersama-sama untuk menyelesaikan masa itu. Jadi kebutuhan pangan untuk food, untuk ketahanan pangan tercapai, dan untuk kesehatan tercapai. Gitu kira-kira Pak Budi latar belakangnya. Oke, Mas Sobri. Jadi ini berangkat dari keprihatinan Mas Sobri terkait dengan ketersediaan pangan kita yang selama ini kandungan kimianya tinggi ya. Sehingga ada Mas Sobri mencurahkan kreativitas sehingga lahir teknologi bioreaktor kapal selam ini. Iya, betul. Begitu? Jadi bioreaktor itu adalah memutar siklus, baik itu siklus karbon, dinamika karbon, masalah ada istilah. Kalau kita melakukan kredit karbon, karena kita juga menambang metan. Ya. Kita menambang metan, juga menambang nitrogen, menambang dengan cara-cara pakai alat ini, bioreaktor kapal selam. Nah, ini yang sudah mengaplikasikan ini. Jadi kita nanti gas itu bukan kita manfaatkan sebagai gas, kita tambang, kita jadikan listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga metan, limbah pertanian maupun itu. Jadi kita bukan cuma pangan tapi lingkungan juga. Ya. Tolong dijelaskan cara kerja bioreaktor ini bagaimana ini? Nah, dari A sampai Z-nya mungkin bisa dijelaskan, outputnya apa, kemudian relevansinya dengan teman-teman Jatam bagaimana? Monggo silahkan Mas. Jadi gini, ini sudah zaman milenial. Tentunya kita konsep-konsep karya lokal, teknologi lokal kita bangkitkan, tapi dengan cara-cara yang modern yang disukai oleh generasi milenial itu. Yang saya pakai ini HP, bisa menghidupkan kapal selam, semua pakai HP, semua pakai aplikasi. Sebenarnya yang kita tunjukkan bukan ini, tapi yang kita tunjukkan adalah bagaimana kita mandiri pupuk, ya, mandiri energi. Kita ngerjakan pertanian, kita ngerjakan HP nutul-nutul ini, tanpa kita makan food, tidak akan jalan. Kita nutul-nutul HP, jalan kapal selam, dan seterusnya, tanpa kita membuat energi, nggak akan jalan. Lalu sebenarnya kita fokusnya di sana, focusingnya. Tapi kalau untuk menunjukkan ke generasi milenial, ya kita bikin yang seneng-seneng. Kita bertani dari jarak 1000 meter bisa pakai HP. Jadi pakai aplikasi ya? Aplikasi semua. Lah aplikasi ini hidup dari limbah tadi, dari kotoran yang jadi pupuk. Coba Pak Ketua Jatam atau Pak Ketua Jatam Pusat, monggo di ini ya, disentuh ya. Nah, dia akan nyala. Oh. Ya. Jadi semacam remote ini ya? Semacam remote. Nanti sapi otomatis akan masuk sendiri limbahnya, sampah akan masuk sendiri dan seterusnya. Jadi api atau jadi listrik.
untuk gerakan air kan seperti itu. Ya. Oh, Kalau luar ada biasa. kebocoran, ya, ada kebocoran juga akan deteksi. Monggo Pak Ketua matikan lagi. Ini adalah sampel. Nah, seperti itu ya. Lah, itu hanya miniatur. Tapi kenyataannya bisa 1.000 hektar maupun 1 juta hektar. Kita di sini bersama Jatam LMH akan mengedukasi bukan kalangan Muhammadiyah saja, tapi masyarakat seluruh Indonesia tanpa batas etnis, suku, budaya, bahkan masyarakat global. Kita siap untuk menyajikannya. Oke, luar biasa ini Mas Sobri, ini inovasinya. Dan ini cukup, ini bisa tetap kita bepergian kemanapun mengoperasikan ini ya. Bisa. Pemirsa, ini sangat menarik. Teknologi bioreaktor kapal selam, kreasi inovasi Dr. Muhammad Sobri, Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kita akan lebih jauh untuk mengeksplorasi. Kita pengen tahu teknologi ini bagaimana. A sampai Z-nya, processing-nya bagaimana. Saya persilakan Mas Sobri untuk lebih bisa menjelaskan kepada pemirsa supaya lebih gamblang lah. Silakan Mas Sobri. Terima kasih Pak Bay. Ya, bioreaktor kapal selam itu adalah semacam sistem dinamika elemen atau dinamika nutrien atau dinamika energi. Elemen maksudnya ya ada istilah karbon, nitrogen, kalsium, ya NPK lah intinya, sama HO dan seterusnya. Ada istilah sekarang adalah memainkan kita karbon. Jadi istilah dinamika karbon itu di sini bisa dilihat kemana perjalanan karbon, kemana perjalanan itu. Nah itu yang memainkan adalah bioreaktor kapal selam. Nah, bioreaktor kapal selam kita ada fermentornya atau bioreaktor ya atau digger, itu yang kita P1. Yang di belakang Pak Budi itu P2 kemudian P3. P1 itu bisa melayani P2. P1 itu menghasilkan energi, bisa berupa gas seperti ini ya, bisa berupa gas. Nah, yang kita jadikan api bisa kita jadikan listrik juga, kan seperti itu. Api, listrik ya, untuk mengangkat air, untuk siram-siram. Nah itu buat masak, buat apa saja, tapi kita seringnya buat listrik ya. Jadi kita konversi listrik. Kemudian dari energi menghasilkan energi, ada juga menghasilkan pupuk, untuk pupuk. Kemudian menghasilkan mikroorganisme. Jadi kita kalau mikroorganisme, kalau kita tanah kita itu masih humusnya banyak tapi mati, organisme mati, kita hidupkan lagi pakai ini. Sebentar Mas Sobri, ini tolong dijelaskan dulu. Ya. Untuk menghasilkan seperti ini dari mana? Oke. Kalau itu dari limbah kotoran hewan, misalkan sapi, ini harus ada berapa ekor sapi untuk bisa menghasilkan limbah sehingga menjadi produk seperti ini? Atau harus ada limbah dari sampah dapur misalkan, itu seberapa? Kemudian processing bisa menjadi, ini kan outputnya ini. Monggo Mas. Oke. Jadi inputnya macam-macam. Ada limbah peternakan, ya, dari babi, ayam, kemudian kerbau, sapi, semua bisa. Termasuk kotoran manusia. Justru yang banyak apinya panas itu justru kotoran manusia. Mungkin dosa-dosa kita juga ya Pak ya. Nah itu seperti itu. Jadi itu seperti itu. Nah, kemudian sampah di masyarakat, sampah dapur itu bisa semua. Dan tanpa menyusahkan karena masuk keluar sendiri, seperti kita makan keluar. Jadi kita makan di inputnya, seperti tadi inputnya makan apa saja, kotoran limbah organik, kemudian keluar. Nah sebelum keluar ada proses fermentasi yang menghasilkan 3 produk, yaitu mikroba ya, atau protein mikroba, atau nutrisi, atau pupuk ya. Cuma energi juga misalnya api, listrik dan seterusnya, kan seperti itu. Nah itu bisa apa saja masuk keluar. Berapa inputnya tergantung besar ini, tergantung besar sampah. Ini besar nggak ada inputnya juga percuma ya. Inputnya banyak, ini nggak dibuat juga nggak akan
fasatia nggak akan berjalan. Itu ada tambahan apa, Mas? Dari kotoran-kotoran tadi Tidak ada tambahnya apa-apa. Fermentasi tadi. Kita cuma mengatur itu. Jadi sama kita controlling. Nah, ini lab. Lab menunjukkan suatu siklus kehidupan itu jalan atau enggak. Kalau enggak jalan, pupuknya jelek. Berarti apa? Berarti apinya enggak keluar. Api keluar karena apa? Ada mikroba. Kalau mikroba mati, berarti pH-nya itu enggak pas, semua enggak pas, dan semua enggak pas, akhirnya terjadi tidak keluar api. Jadi insya Allah dengan kita mengetahui ada gas atau enggak, kita patut dari jauh, berarti siklus kehidupan itu jalan. Kalau ada api berarti masih hidup. Wong kita bisa nanam tanpa tanah. Hidroponik itu bisa kan? Kemudian kita bisa nanam di atas beton. Nanti bisa lihat beton, jalan raya pun bisa dikasih media, entah itu ada tanah atau air itu bisa. Intinya gitu. Ya. Jadi kita memainkan siklus nutrien. Apa yang dibutuhkan tanaman? Oke, Mas Sobri, saya ini masih penasaran ini. Ini prosesnya sehingga bioreaktor kapal selam ini menghasilkan aneka produk ini. Jadi api, jadi listrik, jadi gas. Nah, ini dimulai dari mana? Ini kalau ini ada miniaturnya, ini kan dari kotoran ini. Kemudian kemana sehingga menjadi itu. Apakah ada resep-resepnya sehingga itu menjadi aneka produk ini, Mas? Ya. Tolong diterangkan. Nah, terima kasih ya. Kita ini berbasis ingin membuat pupuk sama energi yang berbasis pada metan. Tentunya kalau kita menambahkan sampah atau kotoran rumah tangga atau kotoran ternak, tidak perlu menambahkan apa-apa kecuali substrat. Substrat kita masukkan ke digister ini P1 bioreaktor kapal selam, ya otomatis Allah akan mengirimkan namanya bakteri metagonik yang bisa metan. Ya, karena kondisinya airnya itu banyak. Tapi kalau materi-materi seperti rumput dan seterusnya kita kasih air yang sedikit, ya, yang muncul dari Allah itu bakteri asam laktat untuk justru pengawetan itu. Kan seperti itu. Kalau untuk pengawet ya bakteri asam laktat, ya kan, nanti justru jadi awet, tapi kadar airnya kan rendah. Tapi kalau di bioreaktor kapal selam air berapapun juga jalan secara continuous fermentasi. Kita pakainya continuous fermentasi. Nanti dari Allah akan ngasih sendiri di Indonesia itu. Sangat sederhana sekali dan sangat mudah. Tidak perlu sekolah bisa. Ini sama dengan membuat tape. Cuma ini diukur karena kita pakai ilmu, kita ukur, terukur, pakai hisap kan. Berapa keluarnya listrik, berapa keluarnya gas, berapa masukannya, kita sudah terukur semua. Kita formulasikan, kita buat softwarenya, klik sudah. Jadi nggak beli. Hanya pertama adalah membuat instalasi saja, alat saja. Setelah itu kita tinggal memainkan. Baik, Mas Sobri, ini kalau soal kapasitas, Mas. Ya. Misalkan ada orang tertarik ini dengan teknologi ini, minta direplikasi untuk penerangan listrik satu kawasan, satu kecamatan, untuk sekian rumah kompor, kebutuhan kompor sekian ratus rumah. Itu berarti ukurannya bagaimana? Nah, kita kan memang terkait dengan input kotoran-kotoran tadi dan sampah. Kita memang butuh pasukannya Jatah Pak Budi, pasukannya Pak B, ya, untuk mengedukasi. Jadi nanti mereka para pengguna itu bisa tahu apa yang akan dijalankan. Jadi tinggal kita kasih software, klik aja bisa. Saya pakai kepengen yang berbasis pada mikroba, perpangen berbasis pada humus. Karena kalau misalnya kita nebang hutan del, masa ada humusnya, nggak usah dikasih mikroba, nggak usah dikasih humus, sudah tumbuh. Itu efisien sekali. Tapi kalau nggak dijaga, dia habis-habis dari sini sampai habis, ya, berarti nggak ada humus, ya, nggak ada humus berarti kita mainnya humus itu mahal. Berarti tanah itu benar batu itu agak mahal. Tapi kalau itu dirusak kimia, ya, sehingga tanah itu ada humus tapi mati, nggak ada mikroba, kita perbaiki pakai mikroba. Nah itu instalasinya itu ukurannya berbeda. Jadi kita sudah tidak akan merepotkan masyarakat lagi.
masyarakat petani udah repot, masa direpotkan lagi kan gitu. Ya kita bagi tugas, jatah bagiannya apa, para peneliti bagiannya apa, para itu apa. Jadi harus terjadi integritas kan seperti itu. Makanya kita sekarang sedang bergembira untuk melaksanakan kolaborasi kan seperti itu. Oke Mas Sobri, tentu sebagai kreator, sebagai inovator, Mas Sobri punya cita-cita ini. Cita-cita terkait dengan pengembangan ini bagaimana? Sehingga inovasi Mas Sobri ini betul-betul bermanfaat untuk manusia, untuk siapapun. Bisa diceritakan? Saya berbasis pada keluhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan apa, alam membutuhkan apa. Jadi kalau saya sekolah S3, itu membuat kurikulum sendiri. Kan saya nggak mau jadi pakar, mau jadi solusi sesuai perintah Allah, ilmu yang bermanfaat. Sehingga kurikulum yang saya pilihi itu sesuai yang dikehendaki masyarakat. Karena saya bukan nggak ngajar, nggak apa kan. Jadi kurikulum itu untuk itu, bukan dewan pakar. Tapi kurikulum itu kita ambil ya, baik dinamika nutrien kita ambil, kemudian pengolahan lingkungan tropis, dinamika lingkungan, dinamika energi, kita ambil semua sesuai dengan kepentingan kita. Ketika ada masalah ini, kita hadir di depan karena apa? Ternyata tim kita lebih bisa membaca alam ini. Ya, membaca alam ini apa yang dibutuhkan, baru kita kurikulum itu. Lah, kita landing saja. Karena ilmu kita kan kecil juga, yang paling ilmu kan Gusti Allah kan. Iya. Lah kita untuk membedah itu perlu kurikulum. Saya juga produk perguruan tinggi. Tapi kurikulum saya bikin sendiri, memilih yang ada pilihan. Harus seperti itu. Artinya Mas Sobri siap ya, ada rombongan-rombongan pengen belajar ke sini itu bisa berbagi ilmunya ini ya. Saya sangat cepiam karena ada Jatam. Nah, itu kan. Mantap. Pemirsa, obrolan kita kali ini sungguh menarik karena terkait dengan teknologi, inovasi seputar pertanian. Inovasi yang luar biasa dari Dr. Muhammad Sobri, bioreaktor kapal selam dengan outputnya yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita tadi sudah berbincang banyak tentang teknisnya, teknologinya bagaimana. Kita bersama-sama menyaksikan, akan kita menjadi saksi dari deklarasi beliau terkait dengan inovasi bioreaktor kapal selam beserta kalau ada patennya bagaimana biar nanti bisa diceritakan. Saya persilakan Mas Sobri untuk bercerita tentang apakah inovasi ini sudah dipatenkan. Karena ini bagaimanapun terkait dengan hak kekayaan intelektual. Jenengan sudah mengalami proses pembelajaran yang cukup panjang. Mohon diceritakan Mas Sobri, silakan. Terima kasih. Saya cerita ya. Bioreaktor kapal selam itu sudah ada patennya. Namanya bioreaktor kapal selam, sebuah sistem pengolahan limbah. Dan kita juga punya paten-paten yang lain, tapi sekarang kita hentikan paten itu. Kenapa saya menghentikan itu? Ya, saya nggak tarik lagi karena pengalaman saya dalam membangun lebih daripada 50 teknologi kita BKS ya. Paten itu tidak ada yang bisa diterapkan di masyarakat. Artinya dari pendanaan dari dana desa, dana Pemda, dana provinsi pusat. Karena tidak ada yang meregulasi itu. Ya, tidak ada gitu. Jadi saya baru sadar kalau perguruan tinggi itu bingung mengaplikasikan hasil penelitian ke masyarakat karena nggak ada regulasi itu. Kalau dipaksakan berbunyi paten dan seterusnya, itu mungkin ada nyerempet-nyerempet, tapi dia pada ketakutan sama KPK. Sehingga saya nggak suka lagi dengan paten. Langsung akhirnya tim hukum saya, wes kalau gitu biar cepat bisa diimplementasikan ke lapang, berbunyi jangan paten, tapi konsultan. Saya mendampingi Medco Oil di Laut Cina Selatan, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu berbunyi konsultan. Bila teknologi kita tidak sesuai dengan MOU, maka akan ganti 100%. Kita itu tantangan. Nah, rata-rata masalah dengan paten. Nah, paten akhirnya kita serahkan ke Jatam. Kita sudah diskusi sama Pak Heri dengan penemu padi ini. Kita juga panen ya, mau bikin padi fasial karbon. Bagaimana padi itu bisa menangkap karbon? Ya panen padi, panen karbon, kredit karbon. Ini sedang mau kita kerjakan karena Pak Heri itu 1 bulan. Itu nanti benar-benar miliknya Muhammadiyah.
Terus kemudian saya bilang sama Pak Heri sama Pak Duti, silakan di sini mau dipakai yang mana, kita hibahkan. Wali pakai sampai Muhammadiyah itu punya yang lebih besar dan harus. Nanti kalau kita keburu memburu dengan tanah wakaf yang ada, kita selesai, periode kita udah habis. Kan gitu. Ya, maka kita hibahkan. Monggo kalau mau diminta tanah yang mana, mau buat apa dan seterusnya, itu monggo. Kita akan legalisasi di depan MHH, Majelis Hukum dan HAM, bahwa itu benar-benar miliknya Muhammadiyah. Kemarin diminta adalah mesin ini, mesin serbaguna buat pupuk. Kita sudah serahkan juga, sudah mulai running, monggo dibersamai MPM pusat atau Jatam pusat. Kalau yang padi Wasda Kabur sudah alatnya, tempatnya sudah tinggal klik-klik berupa printer komputer, printer tanaman. Monggo kalau ini mau dipatenkan Jatam atau UMS, UMS siap mendampingi. Kemarin Pak Rektor UMS Pak Hanif sudah menugaskan Pak Profesor Sri, siapa itu? Sri Suhartono ya. Nah itu sudah mau proses itu, tapi belum sampai ke sini. Mudah-mudahan sempat nanti didampingi Jatam. Bagaimana cara itu mengenai bagi hasil dan seterusnya itu urusannya Muhammadiyah dan Jatam dan MPM. Ya, yang jelas kita bersama keluarga sudah siap untuk itu, menghibahkan untuk melatih masyarakat se-Indonesia, karena sebenarnya kita itu tidak satu pun pemerintah menolak teknologi kita, tidak sepun masyarakat menolak. Menolaknya karena apa? Yang tadi itu bangunan kita kokoh, sangat kokoh, bisa ratusan tahun seperti bangunan Belanda. Maka ketika ada pergantian kepala desa, nanti berikutnya itu bisa dilakukan lagi, karena itu kokoh. Seperti itu. Ya. Jadi alasan kita itu, kenapa kita nggak suka itu. Kalau di perguruan tinggi atau di lembaga BRIN kan masih dibutuhkan untuk KUM. Ya. Kalau kita kan nggak butuh KUM, kita butuhnya amal soleh, Pak ya. Amal soleh. Ya, seperti itu. Di Muhammadiyah menghadirkan kemakmuran buat semua. Oke. Kita udah totalitas lah untuk perserikatan ini. Itu artinya Mas Sobri tidak urusan dengan paten ya? Enggak, kita akan serahkan. Inovasi diwakafkan ke umat gitu ya? Iya, silahkan nanti diambil aja, nanti ada printer tanaman, dilihat, dipakaikan, nanti bersama dengan UMS maupun dengan apa yang membutuhkan lah. Kalau ada yang membutuhkan KUM ya silahkan kasih aja KUM. Tapi kalau nanti kita ada fasilitas karbon, nanti setiap ranting kita carikan funding otomatis untuk jual beli salah satunya karbon atau jual beli padi, ya. Itu sambil ada kantor ranting, sambil ada bisnis itu. Yang membeli siapa? Kalau nanti patennya belum keluar kan, atau izin keluar nggak bisa. Kalau yang membeli itu warga, anggota Jatam, boleh. Kalau menurut aturan. Kan seperti itu. Ya. Jadi akan berkembang. Malah menurut saya nggak usah dipatenkan. Yang untuk itu, padi itu. Ya toh. Tapi untuk supaya banyak yang masuk ke Jatam untuk membersih Jatam itu. Betul. Nah, itu seperti itu, Pak. Makanya yang didandani itu kandangnya mau tak dandani wis kadung tak diserahkan, diminta ada. Kalau saya ikut sudah ngasih itu kemudian diganti butuh dengan saru. Makanya saya banyak diam. Nanti itu harus itu kemudian nanti Pak Budi bisa melaporkan sama Pak Jatam sampai di mana mesinnya untuk buat pupuk, kemudian kandang kambingnya bagaimana nanti bisa dikomunikasikan. Gitu aja mungkin ya. Jadi intinya kita totalitas, Pak. Oke. Ya. Baik pemirsa, luar biasa perbincangan kita di Margorejo Padi ini. Tentu kita akan senang kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan baik dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang penasaran, mungkin ada yang pengen berkunjung ke sini dari luar Jawa atau dari kabupaten lain untuk belajar ke sini. Tentu teman-teman dari di Padi ini bersama Mas Sobri akan menyambut dengan sangat gembira dengan tangan terbuka. Baik pemirsa, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan cara penyampaian saya. Ada tutur kata yang kurang pas. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.